Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak SMK Ma'arif FK Muhammad, yang saya hormati Bapak Ibu semua, terima kasih saya sampaikan karena sudah meluangkan waktunya untuk di sini saya ingin melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini sebagai aksi nyata saya dalam mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Biar kita lebih semangat pagi Bapak Ibu, kita lihat kalian semangat pagi. Pagi, luar biasa. Masih semangat nih Bapak Ibu, kita ice breathing sebentar. Boleh ice breathing sebentar biar kita lebih semangat kita dari. Silakan bisa saling berhadap-hadapan. Bisa berdiri ya? Berdiri. Oh, berdua sendirian berarti nanti sama Bu Ratna. Jadi ini adalah yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan tugasnya nanti geraknya cuma tangannya ke atas sama ke bawah, ya. Yang sebelah kiri ke kanan sama ke bawah, ya. Nah tugasnya itu harus sampai tangannya kena, ya. Jadi kayak gini. Nah, ini dulu. Berarti saya yang ke atas bawah, buku yang kanan kiri ya. 1, 2, 3. Jangan sampai kena ini. Terus saya kenain. Nah. Gimana? Ya, sampai kena. Coba diusahakan untuk sampai kena. Sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu guru kan ini guru ya. Kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat Bapak Ibu guru senang setiap hari untuk berangkat ke sekolah? Karena murid-murid yang malam kenapa? Luar biasa. Ada lagi? Apa jangan-jangan nggak ada ya? Ada. Apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Terus udah cuma bertemu dengan murid dan rekan Jawa. Hiburan, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ya. Selain kita senang kalau menunggu di tanggal 1 ya. Ya, ini dari sini sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan ini kenal nih Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita ini sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi kita itu sebagai guru itu menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Agar dapat memperbaiki lakunya, baik itu laku hidup dan tumbuhnya kekuatan dari kodrat anak. Jadi itu adalah tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara.
Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah modul 1.4 itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita kan kita sudah menerapkan 5S, senyum, salam, sapa. Bukan ini ya, 5S nya bukan yang ini ya. Ini senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, kita sudah menerapkan 5S dari di pagi hari. Bapak Ibu guru juga sudah dijadwal tiket untuk menyambut anak-anak. Kalau di 5S ini adalah 5S ketika anak praktek. Ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsukesu. Jadi ini adalah budaya positif yang sudah kita terapkan di SMK Malang 1 Lampung. Kemudian sebenarnya di sini untuk konsep utama dari budaya positif itu sendiri, ini Bapak Ibu itu ada 7, itu ada perubahan dari paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, terus ada kebutuhan dasar manusia, kemudian dari motivasi perilaku manusia, kemudian ada restitusi dan posisi kontrol guru, dan juga ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Ini yang akan nanti saya paparkan di depan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tadi adalah di perubahan paradigma belajar. Di perubahan paradigma belajar ini yang pertama ini kita ubah dulu paradigma dari belajar siswa-siswi kita, kemudian dalam membangun budaya positif ini dari sekolah itu bisa menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga siswa ini mampu berpikir, mampu bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Insya Allah sekolah kita udah aman nih Bapak Ibu. Aman ya, nyaman. Ini terbukti dari Pak Budi bisa nyampe sore nyampe malam di sini. Ya. Kemudian, insya Allah lingkungan fasilitas juga sudah membuat nyaman untuk anak-anak semua. Kemudian disiplin ini juga sangat berkaitan dengan kontrol dari gurunya juga. Anak-anak disiplin seperti apa itu tetap harus ada kontrol dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian sedangkan perubahan dari paradigma belajar ya, dari teknik kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, itu ilusi paradigma belajar itu ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya, bagaimana kita dapat mengontrol siswa-siswinya kita. Ya. Kemudian bisa juga ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua penguatan yang ada itu diharapkan itu adalah penguatan yang positif dan dapat bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Setuju nggak ini? Ya. Kritik membuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang masih sering kita praktekkan karena kita merasa kita yang ini ya, kita yang lebih dewasa dari anak-anak, kita sering memaksakan kehendak kita ke anak-anak. Kemudian di sini disiplin positif. Sebenarnya apa sih makna dari disiplin itu sendiri? Semoga Bapak Ibu dipikirkan. Sebenarnya disiplin itu apa? Gimana Pak Doni? Tepat waktu, efisien, dari bunyi tanggung jawab. Apa sih disiplin? Mas kesiswaan yang biasanya mendisiplinkan anak-anak mentaati aturan yang sudah
sudah ditetapkan. Itu dari disiplin itu tadi ada tanggung jawab, tepat waktu, menaati aturan. Ya. Apa sih sebenarnya makna dari disiplin itu sendiri? Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya ini adalah belajar. Ya. Disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal ini adalah berkonotasi kepada disiplin untuk diri. Sedangkan disiplin diri ini itu membuat orang bisa menggali potensinya itu menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi diharapkan dengan disiplin diri ini itu bisa membuat anak-anak kita itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian, tapi dalam budaya kita, ya, dalam budaya kita sendiri disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, tapi untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya, sekarang yang kita disiplin itu adalah anak-anak patuh. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksud di sini itu adalah biasanya disiplin itu adalah pemaksaan untuk anak-anak. Jadi aturan-aturan yang dibuat itu adalah sebenarnya bersifat memaksa. Karena memaksa, jadi menimbulkan ketidaknyamanan terhadap anak-anak itu sendiri. Karena anak-anak dipaksa, jadi mereka melakukannya itu bukan untuk mencapai tujuan yang mulia, tapi karena terpaksa. Nah, di sini dari itu semua tadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri. Jadi memerintah diri sendiri bukan diperintah atau dari orang lain, tapi sebenarnya disiplin itu seharusnya adalah dari memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan itu berarti sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau sekarang ini yang berbicara adalah nilai-nilai dalam profil pelajaran Pancasila. Ya. Jadi diharapkan disiplin itu munculnya dari diri sendiri. Bukan karena dipaksa atau mereka takut akan hukuman atau sanksi yang ada. Tapi dapat disiplin itu dari dirinya sendiri sehingga dapat mengontrol dan menguasai dirinya sehingga mereka dapat memilih tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai sehingga mereka dapat tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itu sebenarnya yang dapat dari disiplin itu sendiri, cuma memang di sini masih ya. Di sini kita masih disiplin itu dengan pemaksaan. Tapi semoga dengan dipaksa itu lama-lama jadi terbiasa. Sekarang kita ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kita hidup untuk bertahan hidup. Ya. Uang, salah satunya untuk bertahan hidup. Makan, keluarga itu bisa masuk ke cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia lagi, itu ada yang ketiga adalah penguasaan. Di sini kebutuhan dari pengakuan atas kemampuannya, penguasaan. Jadi kadang-kadang yang enggak hanya anak-anak, tapi kita juga butuh diakui.
Itu kita akui atas kemampuan yang kita miliki. Bukan berarti sombong, jadi Bapak Ibu, karena memang ini kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dari kemampuan atas kemampuan yang ada. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihannya dari masing-masing individunya. Jadi anak-anak bebas. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Baik itu melakukan hal-hal yang memang menyenangkan. Jadi dengan memahami 5 kebutuhan dasar ini, kita dapat mengarahkan dari kita memahami 5 kebutuhan dasar ini diharapkan kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sebagai guru itu kita hanya dapat menuntun dan membimbing murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Jadi kita itu ibaratnya kalau guru ini ibaratnya itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kita itu petani, ya. Murid itu dari tadi tanamannya, ya. Bagaimana tanaman itu akan tumbuh dengan subur itu tergantung bagaimana gurunya merawatnya. Ya. Juga tergantung tempatnya juga. Kita udah rawat dengan baik, tapi kalau tempatnya ternyata tandus, itu juga masalah. Jadi butuh dari berbagai macam pihak. Ya. Jadi sehingga dari 5 kebutuhan ini kita itu diharapkan bisa membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Karena ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya kalau murid itu melanggar peraturan itu dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kayaknya kita juga sering menemukan masalah ternyata anak susah nggak masuk itu ternyata karena di rumah ada masalah. Jadi karena bisa kurangnya cinta dan kasih sayang di rumah, jadi di sekolah itu dia ibaratnya berbuat sesuatu untuk menarik perhatian agar kebutuhan untuk diterimanya itu tercapai. Kemudian ini adalah di motivasi perilaku dari manusia. Sebenarnya motivasi perilaku manusia kalau menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama sendiri adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah paling dasar dari manusia itu memiliki motivasi berperilaku. Ya. Dari sini biasanya itu yang muncul ada pertanyaan, ketika saya melakukan ini, ya, apa yang terjadi? Ini paling dasar. Jadi ketika terkadang manusia itu melakukan sesuatu, kadang anak-anak kita ini melakukan sesuatu karena hanya menghindari dari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman yang sudah ada. Ini adalah di motivasi perilaku yang pertama, itu paling dasar. Kemudian yang kedua itu adalah anak-anak berperilaku itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini anak-anak seringnya ini kebutuhan dasar lebih tinggi lah dari yang pertama, karena anak-anak ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini tuh kalau tadi yang pertama ibaratnya kalau kita melakukan sesuatu apa yang terjadi, kalau yang kedua munculnya adalah kalau kita melakukan sesuatu apa sih yang kita dapat? Ada anak-anak kan ingin dipuji, terus ingin diberi hadiah. Pujian, kata-kata pujian dari kita itu juga ada menjadi hadiah untuk anak-anak. Nilai, ya. Kalau anak-anak rajin belajar nilainya bagus, itu juga karena ingin ibadahnya itu nilai. Sedangkan kebutuhan motivasi perilaku manusia yang ketiga, ini yang paling tinggi adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau dari pertama itu apa sih yang saya ketika saya melakukan sesuatu
sesuatu, apa sih yang saya dapat? Tapi kalau yang ketiga ini, ketika saya melakukan sesuatu, kira-kira apa ya hal baiknya untuk saya, hal baiknya untuk orang lain. Nah ini motivasi perilaku yang tidak. Jadi mereka berperilaku itu karena bukan karena ingin menghargai orang lain, tapi sebenarnya karena mereka awalnya ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya, baru mereka bisa memperoleh dari penghargaan untuk orang lain. Itu dari motivasi perilaku manusia. Coba kita berat. Kalau saya tanya gini, Bapak Ibu, bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Coba begini. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab ini karena bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang diberikan seseorang dengan dasar kesalahan atau perilaku yang kurang baik atau melanggar peraturan atau tata tertib. Sebagai contoh, misalkan siswa kita berangkat siang, pasti Mas Sule menanyakan alasannya apa. Kalau tidak jelas biasanya diberi sanksi ya Mas Sule. Untuk konsekuensi itu hubungannya dengan pribadi kita sendiri. Misalnya saya punya tanggung jawab diberi tugas oleh Bu Ratna sebagai guru, saya siswa, ada PR. Besok jam 8 harus dikumpulkan di meja ibu. Nah, saya dengan tepat waktu jam 8 mengumpulkan tugas yang sesuai dengan tugas guru, itu berarti sudah termasuk konsekuensi tanggung jawab seorang siswa terhadap tugas guru. Itu menurut pandangan dan pendapat saya Ratna. Jadi hukuman itu kalau menurut begitu itu yang didapat karena mereka melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang melanggar tata tertib atau aturan yang sudah ditentukan gitu. Jadi terima kasih kita apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang mau menambahkan atau punya pendapat yang lain? Kalau pikiran Kalau hukuman itu biasanya dalam arti negatif Bu, tapi kalau konsekuensi bisa dalam arti positif. hukuman itu negatif, konsekuensi itu positif. Mohon tepuk tangannya. Bapak Ibu kita coba dari tadi yang sudah Bu Didi sampaikan tentang dan Bu Didi sampaikan tentang hukuman dan konsekuensi, kita sama-sama masih bisa kebaca Bapak Ibu? Masih ya. Coba kita lihat ini itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, apa sih ini bacanya? Inilah memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Bapak Ibu semuanya setuju ini hukuman? Ada konsekuensi? Hukuman. Coba yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Ada hukuman? Konsekuensi. Oke. Yang ketiga, apa ini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi ya, yang pakai masker langsung push up 15 kali. Ini maksudnya tadi berarti hukuman, konsekuensi, hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, kemudian lagi apa
diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Jadi ini sepatunya disita ya, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau menurut Mas Sule apa ini Mas? Pak Sule? Yang mana Bu? Yang Itu aja. murid diminta bertelanjang kaki. Konsekuensi. Konsekuensi. Berarti tadi yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima hukuman, yang keenam Konsekuensi. oke, satu lagi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Konsekuensi apa gimana? Hukuman. Ada kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Apa jawabannya? Yang nomor 6. Tadi kan semuanya sepakat ini yang nomor 6 ini yang Baik, dari kalimat berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Misalnya, mengapa saya jawab konsekuensi? Karena tanggung jawab seorang siswa sudah ada pertanyaan dari guru. Mungkin kan sudah harus siswa bertanggung jawab belajar. Nah, ada pertanyaan tidak menjawab dan guru memberi sanksi. Karena itu terkategori konsekuensi. Kan ini ditujukan kepada siswanya kan? Bukan kepada gurunya. Nah, berarti siswa punya jika konsekuensi melakukan hal itu karena dengan alasan tidak menjawab pertanyaan, berarti saya konsekuensi mendapat apa itu mengangkat kaki satu karena dengan alasan tadi di depan kelas tidak menjawab di depan kelas. Ya, itu menurut saya bisa masuk kategori konsekuensi bagi siswanya. Bagi gurunya mungkin itu hukuman, tapi Hukuman ke siswanya. Ya, ke siswanya. Tapi untuk siswa itu konsekuensi karena tidak bisa menjawab. Itu menurut pandangan saya. Nah, tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Tadi kalau Doni apa? Hukuman. Hukuman. Coba, kenapa Pak Doni hukuman? Biar beda sama berarti. Demokrasi. Demokrasi. Karena kedua itu melakukan sanksi turunan dari sanksi kan berarti bisa hukuman bisa konsekuensi. Iya, berarti kan maksudnya jawabannya tadi Hukuman. Hukuman dari Pak Doni. Tepuk tangan untuk Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Coba kita cek ya. Tadi benar nggak yang sudah Bapak Ibu jawab? Deng 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 deng. Ya. Ternyata benar ya, tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali tangan terlambat ini tadi semua sudah setuju hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman. Tadi kita bersepakat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret konsekuensi tadi sudah sepakat. Berjemur di lapangan basket 12 siang hukuman tadi juga sepakat. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari itu juga hukuman. Tadi yang masih perdebatan adalah di yang ke-7. Iya betul, ini Pak Dani benar. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ternyata ini hukuman. Kenapa hukuman? Hukuman itu konsekuensi itu kalau sudah kesadaran diri. Ya kalau konsekuensi itu lebih ke kesadaran. Sama seperti benar tadi yang Ibu Niti sama Bira sampaikan, kalau hukuman itu lebih ke arah negatifnya, atau hukuman itu sudah ditetapkan dan bersifat memaksa. Ya, tapi kalau konsekuensi itu yang harus mereka dapat dari apa yang mereka lakukan berdua. Semangat ini. Nah, sekarang ke ini, ke restitusi dari posisi kontrol guru. Sebenarnya posisi kontrol guru itu ini, ya. Posisi kontrol guru itu ada yang pertama adalah menghukum, ya, guru menghukum. Kemudian ada lagi
pembuat merasa bersalah. Kalau menghukum kita kan udah tahu ya, anak salah atau hukum. Kemudian membuat merasa bersalah sih seperti apa ini Bapak Ibu? Posisi tertentu itu dia membuat merasa bersalah. Ayo coba, kalau membuat, kenapa posisi nomor 2 itu membuat merasa bersalah? Jadi akan merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ya pasti guru itu juga harus menjadi teman. Kemudian sebagai pemantau, ya jadi guru itu tugasnya memantau. Sama yang saya adalah manajer. Ingat-ingat ya, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Sekarang dari posisi kontrol ini masih kebaca nggak? Berhenti masih nggak Bu? Oh iya. Tadi dari posisi kontrolnya yang tadi membuat rasa bersalah, pertama apa? Pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Dari itu, yang pertama ini adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Kalau dari posisi kontrol dulu itu dia sebagai apa? Ini dulu, misalnya posisi kontrol dulu. Ya dari yang tadi itu ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang membuat rasa bersalah. Kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau sama manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya berarti ini masuknya kemana ya? Tadi Bu Novi bilang apa tadi ya? Rasa bersalah, semua rasa bersalah. Oh setuju semua ini mau rasa bersalah. Coba yang kedua dulu. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang memantau rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang memantau. Ayo. Kalau tadi sama nggak kayaknya semangat semuanya membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah. Beda ya. Kemudian, ayo tergantung nadanya berarti yuk. Ayo lah. Lakukan demi bapak atau ibumu. Teman. Ayo lah. Jadi kata-kata yang ayo lah. Ayo lah. Teman. Sepakat nih, tadi yang kedua ya. Yang keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Kan biasanya kalau anak-anak kita dari grup itu loh, kalau misalnya berbuat apa nah, itu apa berarti ya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, sama teman. Tabelnya manajer. Stiker bintang hari ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, manajer, boleh salah.
Kira manajer. Ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti maksudnya ini ada manajer, bilang apa namanya? Manajer. Saya setuju sama Bode, oke. Manajer. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Masalah ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau, aman. Teman, pemantau, oke. Yang kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau, aku apa? Pemantau, membuat rasa bersalah. Oh, rasa yang bersalah, membuat rasa bersalah. Tergantung nada. Siapa yang ngomong? Ya. Coba deh. Ada nih. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa. Yang pertama, setuju semua tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Tadi saya yang ngomong, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ya, ternyata ini masuk ke penghukum. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak aku semua. Sama. Kemudian, ini pemantau. Jadi ini artinya apa nih? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pemantau. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kalau manajernya nggak boleh mengejar, tapi biar anaknya itu ibaratnya itu dia menyelesaikan sendiri masalahnya. Kita hanya tinggal mengarahkan saja. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Kamu tidak benar-benar namanya dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti maksudnya adalah ke penghukum. Sekarang kita ke kasus nih, Bapak Ibu. Untuk kasus ini ada kasus, ya, ada kasus Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh. Kemudian Fajar kemudian Bu Dani bilang, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kemudian Bu Dani bilang, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain-kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini ternyata Fajar sudah sering kali terjadi karena tidak memperhatikan pelajaran, acuh tak acuh, dan nilainya pun
tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia kalau dari ini kira-kira Ibu Dani ini memposisikan dirinya itu, kalau dari posisi kontrol guru itu Bu Dani ini berarti yang mana? Dari cerita ini tadi. Ini kan tadi ini ada kasus, ada anak namanya Fajar, dia tidak memperhatikan kelas, tetapi hanya tidur-tiduran. Kemudian Fajar pun disuruh maju, suruh mengerjakan saat, tetapi ternyata Fajar tidak bisa. Kemudian Bu Dani bilang, makanya jangan tidur-tiduran, kali-kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya, ternyata hal ini sudah sering kali terjadi. Dan pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Kemudian Bu Dani, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan ya sama ibu? Nah, dari cerita ini Ibu Dani itu memposisikan diri sebagai apa? Dari 5 posisi kontrol tadi, pemantau, teman, manajer, merasa bersalah, sama penghukum. Apa ya? Kalau penghukum iya enggak? Menghukum enggak Ibu Daninya? Belum saya. Nah, berarti penghukumnya bukan. Pembuat, ada yang pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah dari kata apa? Nah, ya betul. Kamu dari kata kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah ini betul. Tadi pembuat rasa bersalah. Berarti setuju ini ya, pembuat rasa bersalah. Nah, ternyata pembuat rasa bersalah dan penghukum, berarti udah mantap semuanya Bapak Ibu dari posisi kontrol. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Penghukumnya bagian apa berarti Bu? Sekarang disuruh maju, nah, suruh maju, suruh mengerjakan di depan anak-anak. Iya. Tetapi sebenarnya dari cerita ini apa sih yang dirasakan Fajar? Ternyata sikap Fajar ini kebutuhan yang belum diperolehnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Fajar berperilaku seperti itu karena ternyata sudah berkali-kali Fajar melakukan hal yang sama. Terus bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau atau bukan menghukum, kalau pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan ini bisa disampaikan. Mungkin Fajar, Ibu perhatikan kamu tidak semangat mengikuti pelajaran ya. Jadi mungkin Fajarnya dipanggil, diajak ngobrol. Fajar, Ibu perhatikan kamu tidak semangat mengikuti pelajaran. Apakah tidur-tiduran saat jam pelajaran sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian apa kamu tahu konsekuensinya terhadap apa yang kamu lakukan? Jadi diharapkan kalau kita itu jangan langsung menghukum anak, tetapi kita cari dulu anak itu kenapa berperilaku seperti itu. Kasus lagi. Dari gambar aja sudah kelihatan ada 2 anak lagi main. 4 anak Bu. Iya 4 anak nih, 2 anak lagi main basket. Kemudian ada yang belut ya. Di sini ternyata dari kasus ini adalah ini ada Anto sama Dino itu sedang bermain di lapangan basket. Kemudian terjadi suatu pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, jadi langsung menarik kemejanya Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Kemudian guru piket langsung melerai dan membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Ya.
Dengan kata Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Karena awalnya memang Dino yang emosi, kemudian langsung narik bajunya Anto. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Jadi Ibu Suti itu langsung membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Pertahanan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati, serta Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya mengangguk, kemudian balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Anto meminta untuk kancingnya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dari kasus ini, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Suti dari 5 ini tadi? Ya. Posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Suti? Monggo Bapak Ibu. Teman, manajer. Kalau membuat rasa bersalah, ada kata-kata yang menunjukkan itu? Tidak. Manajer. Teman, tadi Pak Guru bilang teman. Dari kata-kata apa Pak Guru? Bahasanya Bu Suti gimana? Seperti mengobrol dengan temannya. Dari Bu Niti tadi apa Bu Niti? Bu Niti manajer kenapa? Dari kalimat dari yang lain itu Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang bekas? Bisa seorang manajer. Ini manajer. Dari Bu Niti manajer, Pak Dodo, Pak Sule teman. Posisi yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Suti tadi itu adalah sebagai manajer. Kenapa di sini tepuk tangan dulu Bu Niti? Ternyata hal ini tanda dari awalnya itu Bu Suti tidak langsung marah, ya. Tapi dia bertanya baik-baik, justru malah menenangkan Anto dan Dino. Jadi nggak langsung marah, nggak langsung mendukung keduanya, tapi ditenangkan dulu Anto sama Dinonya. Kemudian menunjukkan perhatian kepada Dino. Dari kata-kata tadi, maksudnya yang marah itu biasa, pertahanan diri itu perlu. Dari kata-kata itu, sehingga Dino pun mau bercerita. Di situ juga Ibu Suti menyampaikan kepada Dino bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kemudian Ibu Suti juga menanyakan tentang keyakinan sekolah. Tadi kan menanyakan keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar. Kemudian Ibu Suti balik bertanya juga kepada Anto, hanya kepada Dino, tapi ke Anto saja. Hal apa yang perlu dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Dan Anto pun menjawab hanya perlu diperbaiki 3 kancing bajunya yang lepas. Ibu Suti mengarahkan kepada Dino untuk memperbaiki kancing kemeja Anto yang lepas. Kemudian Ibu Suti juga mendukung Anto dan Dino agar dapat menemukan dari solusi permasalahannya. Jadi Ibu Suti di sini sudah menerapkan posisinya sebagai manajer. Nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dari cerita itu ada tanggung jawab. Dari Dino ternyata bersedia tanggung jawab untuk memperbaiki kancing baju. Kemudian ada juga komitmen. Dino bersedia berkomitmen untuk
kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian ada empati. Dino berempati pada Anto dengan diam sejenak, kemudian memandang kemeja Anto yang tidak kancingnya lepas. Kemudian nilai kebajikannya adalah mandiri. Dino bisa bersedia untuk belajar menjahit untuk memperbaiki kancing Anto yang lepas dan saling memaafkan. Dari Anto dan Dino pulang bersama. Kemudian ada persahabatan. Anto dan Dino bersama Ibu Siti berupaya menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi nilai-nilai kebajikan ini juga sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terus ada lagi yang ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah agar siswa lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ada keyakinan, ada peraturan. Bedanya apa ya Bapak Ibu antara keyakinan sama peraturan? Ya. Keyakinan dua, peraturan satu arah. Keyakinan datang dari diri sendiri. Terus peraturan Peraturan itu bisa dibuat oleh seseorang yang punya yang berwenang. Oke. Ada lagi yang lain bedanya keyakinan sama peraturan apa sih? Tadi keyakinan dari diri sendiri, kalau peraturan dari yang buat itu yang berwenang. Setuju? Kamu begini setuju semuanya? Setuju. Oke. Keyakinan. Nah, kalau dari apa sih bedanya keyakinan sama peraturan? Kalau peraturan itu yang sudah ditetapkan oleh yang berwenang. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bareng-bareng. Jadi antara guru sama murid kita buat bareng-bareng keyakinan kelas dan harus dipakai bersama-sama. Di sini kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas juga dalam kalimat yang positif. Contohnya kalau tidak boleh berkata kasar. Kalau kalimat positifnya itu apa? Itu kan kalimat negatif. Ada kata tidak boleh berkata kasar. Nah, berkata yang sopan, baik, santun. Itu diubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak kalau buat keyakinan kelas nanti anak-anak juga lupa. Tapi kalau sedikit dibuat bareng, anak pasti akan ingat. Kemudian keyakinan kelas sebanyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi buat keyakinan juga disesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu diskusi dulu ya antara anak dengan murid. Kemudian yang terakhir adalah di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah itu kita jangan langsung menghukum, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja? Segitiga restitusi itu yang dari bawah itu. Yang pertama adalah prosesnya menstabilkan identitas. Jadi identitasnya distabilkan dulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi menstabilkan identitas. Sama ketika tadi kasus yang Anto sama Dino, yang sama Bu Suti, ya. Itu kan Bu Suti identitas dulu. Berbuat salah itu manusiawi. Terus iya, pertahanan diri itu memang perlu. Jadi itu menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kalau dari cerita yang kasus tadi itu bisa yang terus bagaimana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini kepada Dino. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, bisa juga apa yang kamu lakukan menurutmu benar apa salah. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Nah, dari apa yang sudah kamu lakukan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dari segitiga restitusi. Ini yang kemarin yang saya terapkan kepada anak kelas 10 TKR 1 dan 11 TKR 1. Dari di kasus ini itu ada Mas Edwin dari kelas 11 TKR 1 itu ternyata sudah beberapa kali pas pelajaran saya itu datang terlambat sehingga tidak mengikuti pembelajaran di jam pertama, sehingga ketinggalan materinya. Kemudian ketika ditanyakan, alasannya adalah karena kalau malam itu tidak bisa tidur, jadi Mas Edwin lebih memilih untuk main HP dan membaca cerita online. Makanya dia tidurnya itu malah lebih ke pagi hari. Nah, di sini saya menerapkan segitiga restitusi kepada Mas Edwin dengan menanyakan tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan keyakinan kelas. Sehingga Mas Edwin itu tahu ternyata masalahnya apa dan dicari solusi bersama. Ini yang di kasus 1. Kemudian di kasus kedua kemarin juga ada di 10 TKR 1 itu Muhammad Purwanto. Dia tidak mengerjakan tugas IPAS di mapel saya itu karena setelah ditanyakan itu karena Mas Purwanto itu lebih mengutamakan kegiatan yang ada di desa. Karena ini kan memang lagi masanya 17 Agustus di desa lagi banyak kegiatan, jadi Mas Purwanto lebih pentingin kegiatan yang di desa sehingga lupa ternyata ada tugas IPAS. Jadi Mas Purwanto tidak mengerjakan tugas IPAS. Nah, di sini saya mengambil secara pribadi, kemudian saya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian memvalidasi tindakan Mas Purwanto yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dibuat, disepakati bersama yang sudah dilanggar. Kemudian dicari solusi bersama apa yang bisa Mas Purwanto lakukan agar kejadian ini itu tidak terulang lagi. Ternyata Mas Purwanto juga menjawab, saya harus lebih bisa membagi waktu antara kegiatan di desa juga dengan tugas-tugas yang ada di sekolah sehingga semuanya bisa berjalan beriringan. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan Pak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada paparan yang dibawakan begini Ibu. Ada gambaran sikap dan sifat kita kepada saudara ini. Tentunya di sini mungkin yang saya tangkap bisa diimplementasikan kepada siswa dan siswi kita Ibu. Nah, menariknya sekali kan terkait dengan peraturan Permendikbud yang terbaru, sekolah formal itu kan sekarang sudah bisa untuk kembali pendidikan inklusif. Artinya sekolah formal itu bisa menerima juga dengan mohon maaf berkebutuhan khusus. Nah,
yang jadi pertanyaan saya dengan metode yang tadi gunakan paparan dan contohkan, apakah itu bisa berlaku di sekolah kita ketika sekolah kita menerapkan pendidikan inklusi, mengingat untuk anak berkebutuhan khusus setahu saya kan perlu pendampingan khusus juga. Mungkin itu dari saya. Mohon dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Doni Gendra Setio SP. Bunti, monggo Bunti, bantuan. Nanti bisa ditambahin sama yang lain. Terima kasih. Sebelumnya saya kasih aplaus sama Bu Ratna. Saja menyampaikan materi yang begitu bagus, baik dan bisa menambah ilmu kepada saya khususnya tentang budaya positif ya, khususnya kepada anak didik kita. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan dalam pembelajaran. Tadi ada pertanyaan dari Pak Bumi, intinya pertanyaannya untuk anak yang berkebutuhan khusus yang hubungannya dengan mental ya, yang mungkin dalam pembelajarannya penerimaannya terlambat, termasuk itu bukan Pak Bumi. Pak Bumi, yang termasuk itu bukan yang kebutuhan terlambat di sekolah kita. Yang fisik kan insya Allah alhamdulillah tidak ada. Ya, yang berhubungan dengan kebutuhan khususnya di mental. Psikis lebih ke mental. Ya, yang ditanyakan tadi apakah bisa diterapkan di sekolah kita? Bisa Pak Bumi? Bisa. Dengan kebudayaan positif tadi yang dipaparkan oleh Bu Ratna, tadi kan kalau yang berkebutuhan khusus perlu pendampingan, begitu. Nah, dengan budaya yang positif itu kan berarti fleksibel, ya kan, bahwa di sekolah kita itu apalagi kategori sekolah swasta yang ibaratnya anak didik kita itu kalau mengatakan lebih boleh ya itu maksudnya karena swasta pun sekarang banyak anak-anak yang pintar. Nah, menurut saya itu yang ditanyakan oleh Pak Bumi bisa dengan budaya khusus yang tadi dijelaskan dipaparkan oleh Bu Ratna, yang khususnya di segitiga apa tadi Yos? Nah, restitusi segitiga itu kan antara siswa, guru dan orang tua ya tadi. Itu sangat bisa sekali. Kita bisa dengan cara berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana kita cara mendekati anak tersebut? Insya Allah bisa diterapkan di budaya positif. Diambil dari cara pendekatan, Pak. Bisa diterapkan dengan cara kita bekerja sama dengan orang tua dengan cara yang dijelaskan tadi oleh Bu Ratna dengan istilah restitusi segitiga Pak Bumi. Kita bisa insya Allah, begitu Pak, bisa insya Allah. Jawabannya kan bisa Pak, bisa. Ya, terima kasih begitu Pak. Kita bisa Pak Bumi. Budaya positif segitiga restitusi itu memang bisa diterapkan kepada semuanya. Apalagi memang benar sekarang sekolah itu tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi memang untuk penanganannya itu memang berbeda dengan anak-anak yang lain. Benar tadi segitiga restitusi itu kan yang pertama, justru kalau segitiga restitusi itu kan tidak langsung menyalahkan, tetapi anaknya justru diajak ngobrol. Dan sedangkan memang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang lebih pendekatannya lebih khusus, jadi lebih harus diajak ngobrol, harus lebih diperhatikan. Jadi sangat bisa sekali
dari budaya positif dan di 3 restitusi diterapkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sampun nih, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk bisa mendengarkan saya untuk memaparkan hasil apa yang sudah saya pelajari sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya akhiri, saya mohon maaf kalau tidak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.